Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita bersama-sama pada saat ini berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga yang masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, dan diri kita memasuki ibadah keluarga pada saat ini dengan mengambil saat teduh. Sang sumber pertolongan kami, datangnya hanya daripada Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 21, baitnya yang pertama dan kedua, Para titah sadaya samya ngrepekno. Para titah sadaya samya ngrepekno kidung kunjuk yang maha kuasa kanggo ngisi setya. Haleluya, haleluya. Pujian yang murbenat Gusti kanggung siramat reksa lan ngayomi rumati mrilestari. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki doa panggilan pertobatan. Kita menyerahkan kehidupan kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghadap ke tahta-Mu yang suci dan kudus. Allah dan Bapa kami yang hidup, Allah dan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas setiap kasih pemeliharaan Tuhan yang nyata, tetap, dan setia kami rasakan. Sehingga pada saat ini bersama-sama dengan anggota keluarga kami, Engkau masih mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun kami menyadari bahwa hidup kami jauh dari kesempurnaan, penuh dengan dosa dan pelanggaran. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau, kiranya Engkau berkenan mengkhususkan kami, mengkuduskan kami, menyucikan kami, melalui pengampunan yang Engkau nyatakan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar di dalam kehidupan kami, secara khusus pada saat ini, boleh layak menghadap kehadirat-Mu. Ampunilah kami jikalau di dalam kehidupan kami belum bisa mengasihi sama kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami, terlebih ketika kami belum bisa setia dan mengasihi Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Karena hanya melalui pengampunan Tuhan, kami Engkau layakkan menghadap kehadirat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama nyatakan penyesalan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 55 baitnya yang pertama, Kulo Tiang Dosa.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca dan menggumuli firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menghadap kehadirat Tuhan terlebih dahulu. Kita menyerahkan kehidupan kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersama-sama pada saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang suci dan kudus. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus pula, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Terlebih kami bisa melakukannya, menghidupinya dalam hari-hari kami. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima. Akan kita baca ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-26. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh Mahkamah Agung berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan, terkhusus yang berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama sambut pembacaan firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan, yang diambil dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 194, baitnya yang pertama, Kitab Suci Kang Adi. Kitab suci Kang Adi, sabden Gusti sejati, endah saklangkung endah nugroho
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama pada saat ini, saya ambil ayatnya yang ke-19 dan yang ke-20 yang demikian. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini saya beri judul Pewarta yang Baik atau Pewarta Kabar Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, menjalani hidup sebagai seseorang yang baik, seseorang yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Menjalani hidup sebagaimana apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita, itu adalah hal yang bisa dikatakan sulit. Ada banyak sekali tantangan dan hambatan, baik yang itu muncul dari dalam diri kita, ataupun yang muncul dari luar diri kita, atau dari lingkungan di mana kita tinggal dan berada. Tantangan dari dalam itu biasanya muncul karena manusia itu belum bisa menghidupi nilai-nilai kebaikan atau perintah-perintah Tuhan tersebut. Sebab mungkin di dalam kehidupannya itu hanya sebatas mengetahui atau bahkan tidak tahu. Jadi belum bisa menghidupi. Mungkin sebatas mengetahui saja atau bahkan tidak tahu. Itu yang membuat menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan itu sulit dari dalam diri kita. Sedangkan dari luar itu pun juga ada tantangan. Biasanya karena lingkungan yang tidak mendukung atau bahkan lingkungan yang mungkin secara sengaja menolak nilai-nilai kebaikan tersebut. Sehingga nilai-nilai kebaikan tersebut tidak suka untuk bisa dihidupi dan dilakukan. Jadi di lingkungan di mana kita tinggal dan berada, nilai-nilai kebaikan itu tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan atau bahkan ditolak. Sehingga menjadi seseorang yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hal yang demikian pun juga dirasakan oleh kehidupan para murid-murid Yesus. Nilai-nilai kebaikan yang mereka ketahui, yang mereka hidupi dan mereka ajarkan, itu ternyata tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Apa yang mereka hidupi, apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka ajarkan perihal dengan kemuliaan, pengajaran, kebaikan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus, itu ternyata tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, secara khusus penolakan tersebut muncul atau didapatkan dari kelompok para imam. Hal itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri. Mereka tidak hanya tidak merestui atau tidak mendukung. Mereka bahkan menolak karena kabar baik yang dihidupi, yang diketahui dan diajarkan, ini bagi mereka mendatangkan ancaman bagi kedudukan mereka sebagai pemimpin keagamaan pada waktu itu. Mereka mengalami ketakutan apabila kekuasaan yang mereka miliki itu akan hilang. Khususnya lagi ketika diketahui bahwa para murid Yesus ini semakin banyak pengikutnya. Melalui apa yang mereka hidupi, mereka ketahui dan mereka ajarkan, banyak orang yang menjadi percaya dan mengikuti mereka. Ini yang menjadi sumber ketakutan dari para imam dan pengikutnya pada waktu itu.
sehingga mereka tidak mendukung atau bahkan melarang apa yang dilakukan oleh para murid. Tantangan tersebut semakin nyata, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala para murid itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kota. Tentu saja yang memasukkan adalah para imam dan pengikutnya. Para imam memenjarakan para murid dengan tujuan agar keberadaan mereka itu bisa dihilangkan, ditiadakan. Jangan sampai mereka ada dan tinggal lama di wilayah Yerusalem. Mereka berupaya bagaimana bisa menghilangkan dan menyingkirkan para murid, agar kedudukan mereka, agar kekuasaan yang mereka miliki sebagai pemimpin agama itu bisa tetap dipertahankan. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mereka sudah ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara, ternyata kasih pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang setia melakukan kehendaknya itu sungguh luar biasa. Di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa para murid itu dibebaskan oleh Allah melalui perantaraan malaikatnya. Itu bisa kita baca ayatnya yang ke-19. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Artinya bahwa orang-orang atau para murid yang setia melakukan pekerjaan Allah, mengajarkan apa yang mereka hidupi dan mereka ketahui itu benar, dan setia terhadapnya sekalipun ada banyak sekali tantangan, Allah memberikan perlindungan dan tuntunan, sehingga mereka dapat bebas dan tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang pewarta kabar baik bagi orang-orang yang ada di Yerusalem dan juga sekitarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan dari kisah yang boleh kita baca pada saat ini setidaknya kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, menjadi pribadi yang baik itu membutuhkan perjuangan. Menjadi pribadi yang baik itu membutuhkan perjuangan. Artinya adalah menjadi pribadi yang baik itu tidak cukup hanya mengetahui saja mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi juga harus menghidupinya dan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, itu baru bisa dikatakan menjadi pribadi yang baik. Jadi tidak cukup hanya mengetahui, memahami, tetapi juga harus melakukannya. Nah, hal ini memang tidak mudah. Bahkan memiliki potensi mendatangkan ketidaknyamanan. Nah, oleh karena itu perlu kita ingat bahwa menjadi orang baik itu harus senantiasa diperjuangkan, agar di tengah keadaan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, kita bisa tetap bertahan. Kita ambil saja contoh misalnya, bagaimana bahwa menjadi pribadi yang baik itu membutuhkan perjuangan. Misalnya, ketika di dalam kehidupan kita terpilih sebagai seorang bendahara atau pemegang keuangan, yang menjadi ketentuan bersama atau kesepakatan bersama bahwa menjadi seorang bendahara itu memang seharusnya bisa dilakukan secara transparan. Artinya segala macam keuangan yang dikelola itu harus diinformasikan secara terbuka. Akan tetapi menjadi seorang bendahara yang transparan ini pun juga tidak mudah. Karena memang ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang tidak suka dengan keterbukaan. Karena ketika terbuka, ketika jujur, pasti mereka ketakutan diketahui apa yang menjadi dosa dan kesalahannya. Sehingga menjadi bendahara yang transparan itu pun juga tidak mudah. Contoh yang lainnya, yang mungkin ini juga seringkali kita temui. Ketika kita menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru adalah seorang pengajar, menyampaikan materi, menyampaikan pengajaran, pelajaran kepada murid atau kepada mahasiswa. Nah, ketika tiba saatnya pada pemberian nilai, baik itu yang digunakan untuk mengisi di dalam rapor atau yang lainnya, itu biasanya timbul sebuah pergumulan. Ini kalau diberikan nilai sesuai dengan apa yang didapat, kok ternyata jauh dari standar. Mau jujur, tapi mungkin dari pihak sekolahan menuntut hal yang sebaliknya. Sehingga memang berbuat baik itu butuh perjuangan. Dan
Dan yang kedua yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah menjadi pribadi yang baik itu akan selalu dilindungi oleh Allah. Nah, ini yang harus kita percaya dan pegang di dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang baik akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Allah itu akan selalu beserta pada orang-orang yang tulus melakukan kehendak-Nya. Sekalipun mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, kembali lagi kalau menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah itu banyak tekanan. Tetapi jangan menyerah. Percayalah bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan. Seperti yang dialami oleh para rasul tadi. Ketika mereka memperjuangkan apa yang menjadi pengajaran Kristus, mereka menghadapi tantangan. Tidak main-main, bahkan mereka menghadapi tantangan dari para pemuka agama pada waktu itu. Yang itu mengakibatkan mereka ditangkap dan dipenjara. Tetapi di dalam bacaan tadi kita ketahui bersama bahwa kasih dan perlindungan Allah itu nyata bagi para rasul. Sehingga mereka di dalam penjara itu bisa keluar. Dan ketika mereka keluar, mereka tentunya melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan dan karyanya. Artinya perlindungan Tuhan yang diberikan bagi orang-orang yang dengan sungguh dan tulus melakukan kebaikan itu nyata. Dan kita pasti akan mendapatkan tuntunan dari Allah. Nah, berkaitan dengan hal ini, misalnya kita bersama-sama juga bisa melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya menjadi seorang pejabat atau menjadi pegawai yang bersih, itu mungkin juga tidak mudah. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak suka, bahkan memusuhi kita ketika kita berusaha menjadi seorang pegawai yang bersih. Tetapi percayalah, ketika kita tetap setia dengan apa yang kita lakukan, Tuhan akan menuntun kita. Kalau misalnya suatu ketika ada pemeriksaan misalnya, karena kita sudah bersih ya kita pasti akan dijaga. Hidup kita pun juga akan penuh dengan ketenangan, tidak khawatir, tidak was-was. Nanti kalau tiba-tiba ada seseorang yang menangkap kita misalnya, percayalah, ketika kita melakukan dengan penuh kesungguhan apa yang menjadi kehendak Allah, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi pribadi yang baik atau menjadi pewarta yang baik itu dapat diawali dengan tutur kata yang baik. Saya ulangi, menjadi pribadi yang baik atau menjadi pewarta firman Tuhan yang baik itu bisa kita awali dengan cara yang sederhana, yaitu menjaga tutur kata kita agar senantiasa baik. Menjadi pribadi atau pewarta yang baik itu dapat dilakukan dengan cara yang tidak mahal, yaitu tadi, menjaga tutur kata kita agar senantiasa baik. Menjaga ucapan yang meneduhkan, yang itu bisa diterima oleh siapa saja. Tidak mudah menyakiti orang lain. Bahkan perkataan tersebut tetap harus kita jaga, sekalipun itu pada orang-orang yang mungkin telah melukai perasaan kita. Jadi tetap menjaga tutur kata yang baik. Itu kita berikan kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang membenci kita. Misalnya saja, kita tidak boleh membalik omongan. Artinya kalau misalnya di tengah-tengah kehidupan kita diingatkan oleh orang lain, bekerja itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menjadi orang tua itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita ingin menjadi pewarta yang baik, kita tidak boleh mengatakan, walah wong awakmu uripe kaya ngono. Tidak boleh membalik omongan. Kalau memang benar ya dengarkanlah. Dan terimalah itu dengan ucapan syukur karena kita masih diingatkan. Tetap menjaga tutur kata kita agar senantiasa membawakan keteduhan. Tidak gampang memberikan kritikan tanpa didahului pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Nah, ini penting. Tidak gampang ngritik, tidak gampang nyacat. Terlebih kalau kita tidak mengetahui situasi dan keadaan secara utuh dan mendalam.
Lebih-lebih kalau kritikan itu kita lontarkan hanya dalam rangka menjatuhkan. Kita boleh memberikan kritikan sejauh kita sudah mengerti situasinya dengan baik, dan tidak hanya mengkritik, kita pun juga memberikan sebuah usulan, pendapat, solusi yang itu sifatnya membangun. Nah, itu yang dimaksud senantiasa membawa tutur kata kita pada hal-hal yang baik. Pun juga kita diajak agar tidak mudah menghakimi orang lain tanpa mendengar dengan baik terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Menjaga tutur kata yang baik ini bisa kita lakukan sebagai langkah awal di mana kita menjadi pewarta yang baik pula. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pribadi yang baik atau pewarta yang baik memang tidak mudah, atau bahkan mungkin akan datang banyak sekali penolakan yang akan kita terima. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita dengan sungguh dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Allah tidak akan meninggalkan umatnya yang berjuang untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Karena apa? Karena Allah itu adalah kebaikan itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini marilah kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari warga jemaat dengan judul Bagi Yesus Kuserahkan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur terima kasih kita kepada Tuhan, yang pada saat ini ucapan syukur kita akan kita kumpulkan bersama-sama dengan iringan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 171, baitnya yang pertama dan kedua. Monggo saos bisungsung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyapa hidup kami. Firman Tuhan yang kami dengar kiranya menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, menjadi pewarta yang baik, yang semuanya itu bisa kami perjuangkan dengan penuh kesetiaan, karena kami yakin Tuhan pasti akan beserta. Dan pewartaan kami pun itu juga bisa kami awali melalui hal yang sangat sederhana, yaitu dengan cara menjaga tutur kata dan ucapan kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, keberadaan hidup kami sungguh mencerminkan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di dalam hidupnya mengalami penderitaan, baik yang dikarenakan sakit yang tengah dialaminya, baik yang menderita atau mengalami pergumulan karena kebutuhan ekonominya, status pekerjaan yang dimiliki, atau bahkan yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangganya. Kami memohon kiranya Tuhan tidak menegakkan mereka. Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan memberikan berkat di dalam kehidupan mereka, dan juga Tuhan memberikan keutuhan serta keharmonisan. Sehingga sungguh ya Tuhan, para umat kepunyaan Tuhan ini pun juga merasakan kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa hadir dan ada di dalam kehidupan mereka, bahkan di tengah keadaan yang mungkin saat ini berat untuk mereka lalui. Kami pun juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi kehidupan para orang tua kami yang sudah masuk ke usia senja. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Kehidupan anak-anak kami pun juga seutuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka dengan apa yang tengah mereka perjuangkan, mereka upayakan, dengan segala rancangan, pengharapan, dan cita-cita yang mereka miliki. Kami yakin dan percaya bahwa karya Tuhan pun juga akan nyata.
rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik atas kehidupan anak-anak kami. Dan pada saat ini perkenankan hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan seluruh umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jaiwetan, khususnya yang ada di Jemaat Genteng. Tuhan juga berkati mereka semua dengan segala tugas, tanggung jawab yang mereka miliki dan mereka kerjakan. Tuhan memberikan mereka kecukupan, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka pun juga bisa menjadi pewarta-pewarta yang baik, pewarta-pewarta yang setia, melakukan, menghidupi apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan Kristus. Pada saat ini, hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya yang ada di wilayah Banyuwangi, di Kecamatan Genteng. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga, memberikan kondisivitas, keamanan, ketenangan, dan juga kenyamanan, khususnya di tengah mewabahnya pandemi virus corona. Tuhan jaga kehidupan bangsa dan negara kami, pun juga tempat di mana kami tinggal dan berada. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami bersama-sama tetap bisa merasakan atau menjalani kehidupan kami tanpa gangguan suatu apapun. Sekalipun mungkin pada saat-saat ini akan ada hal-hal yang baru yang itu harus kami lakukan sebagai wujud adaptasi kami. Kiranya Engkau senantiasa menjauhkan kehidupan kami semua dari paparan virus corona, sehingga hari-hari kami pun juga bisa kami jalani dengan baik. Tak lupa pada saat ini ya Tuhan, kami pun juga berdoa bagi kehidupan para pemimpin kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga, memberkati mereka, sehingga mereka bisa tetap melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan kesungguhan, khususnya di dalam memerangi mewabahnya pandemi virus corona yang ada di bangsa dan negara kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa, ucapan syukur, permohonan kami, yang kami pinta dan kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, karso Tuhan kelampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi paringi rejeki kangge ing dinten menika, mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula. Sampun nikahaken kawula ing panggoda, anging Tuhan nuwalken saking piawon. Kowe Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, undurlah dari ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita bersama-sama kembali ke dalam aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita, dan senantiasa mengingat firman Tuhan. Jadilah pewarta kabar baik, yang tidak hanya mengetahui apa yang baik, tetapi juga bisa menghidupinya dan juga memberitakannya. Jangan takut dengan tantangan, karena Tuhan akan senantiasa beserta kita.
Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 438 baitnya yang pertama. Gusti Paduka ngirit lampah kula. Gusti Paduka ngirit lampah kula, kula nderek Paduka salaminyo, kawula dateng saged milih margi, mugi sepuro kula Gusti nganti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat darinya yang disampaikan melalui hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih pemeliharaan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia, penghiburan, hikmat, kebijaksanaan dari Sang Roh Kudus, senantiasa tercurah nyata atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin.